Jadi, apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Lalu, apa tujuan dari teks prosedur? Seperti definisinya, tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya itu ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat paduan yang harus dilakukan. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir itu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Selanjutnya kita masuk pada bagian struktur. Dalam penyusunannya, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapainya. Kedua, itu material. Material di sini tuh merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini biasanya berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir itu ada penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Yang terakhir, cara membuat teks prosedur. Yang pertama itu ada judul. Untuk menarik perhatian pembaca, kita harus membuat judul yang juga menarik. Judul harus memuat prosedur apa yang akan kita tunjukkan dalam teks. Misalnya, cara membuat pot bunga dari limbah kertas, tutorial menyalakan oven, dan sebagainya. Kedua, tujuan. Setelah menuliskan judul, tuliskan secara singkat tujuan dari teks prosedur ini. Hal ini untuk menunjukkan pembaca apa yang akan dibuat atau dilakukan. Dalam tujuan, kita harus menyebutkan secara gamblang hasil akhir yang akan didapatkan. Ketiga, alat dan bahan. Bagian ini bersifat opsional, bisa ada atau tidak. Ketika kita menjelaskan prosedur tentang cara membuat sesuatu, tentu harus ada alat dan bahan. Tapi saat kita ingin membuat teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu yang memang tidak membutuhkan alat dan bahan, bagian ini tidak harus ada. Keempat, langkah-langkah. Bagian ini harus menjelaskan secara kronologis atau berurutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Biasanya langkah-langkah dijelaskan dalam bentuk poin atau penomoran. Yang terakhir, penutup atau kesimpulan. Bagian penutup atau kesimpulan juga bersifat opsional. Penutup biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari teks prosedur yang dibuat. Thank you. I'll say goodbye soon. Though it's the end